Halo gan, salam Iwa Buncit. Pada kesempatan kali ini admin akan coba ngebahas ikan mas koki rancu. Ya, mulai dari sejarahnya, ciri-cirinya, jenis-jenis dari ikan mas koki rancu, cara pemeliharaan, makanan, dan harga dari ikan mas koki rancu ini sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai saja. Oke, ikan mas koki rancu sendiri kalau ditelisik dari sejarahnya ada informasi yang simpang siur ya. Ada yang bilang dari China, ada yang bilang dari Jepang. Ya, secara umum sebenarnya ikan mas koki itu asalnya dari Cina. Karena memang orang Cina menganggap ikan mas koki itu sebagai lambang keberuntungan. Oleh karena itu juga ikan mas koki di sana itu lebih dikembangbiakan, lebih diteliti lagi sehingga menghasilkan bermacam variasi. Salah satunya adalah ikan mas koki rancu. Dari yang admin baca-baca sendiri, ikan mas koki rancu ini sudah ada di tahun 1800-an ya di Cina. Kemudian dibawa oleh orang Jepang ke negaranya. Lalu dikembangbiakan lagi supaya ikan mas koki rancu itu lebih bervariasi. Karena memang awalnya itu ikan mas koki rancu nggak seperti yang kamu lihat saat ini, yang warnanya bagus, bentuk badannya kurvanya cantik, jambulnya mekar, matanya lucu dan lain sebagainya. Nggak seperti itu, karena rancu pada awalnya itu ya ikan mas koki yang standar aja, yang umum aja. Warnanya juga nggak macam variasi seperti sekarang. Bentuk badannya juga lebih condong kayak kalau kamu melihatnya kayak ikan pasar ya, mungkin kalau di awal-awalnya. Cuman sekarang sudah banyak variasi dari ikan rancu karena itu tadi, persilangan antara ikan A dengan ikan B menghasilkan rancu yang berkualitas. Secara umum sebenarnya ikan mas koki rancu dengan ikan mas koki lainnya itu mirip ya, cuman ada satu ciri khas yang membedakan dari ikan mas koki rancu dengan oranda, dengan ryukin, dengan demekin. Kamu bisa tebak apa itu? Iya, tentu saja dorsalnya yang hilang. Karena memang ciri khas dari ikan rancu itu sendiri adalah dorsalnya yang lenyap entah kemana. Kamu perhatikan aja pada bagian punggungnya dari ikan rancu itu sudah nggak ada dorsal. Bingung dorsal yang mana? Iya, kalau kamu bingung, dorsal adalah sirip atas itu, yang biasanya ada di ikan oranda, ikan demekin, ryukin. Nah, di rancu itu nggak ada. Secara umum sebenarnya ikan rancu sendiri punya bentuk badan kurva yang condong melengkung ya. Untuk bagian kepala dia ada jambul, ada dua mata. Dan biasanya untuk beberapa jenis dari ikan rancu itu dia punya jambul yang lebih mekar, yang lebih banyak, yang lebih timbul. Biasa disebut di sini itu lion head, rancu lion head. Kemudian untuk bagian ekor, ikan rancu juga punya bentang ekor yang nggak terlalu besar seperti ikan oranda, bahkan condong lebih kecil ya dari ikan oranda. Dia juga punya sepasang fin atau mungkin single fin di bagian anus, punya dua dayung dan juga dua kaki. Ekor bawah yang dua sepasang itu. Nah, biasanya juga ikan mas koki rancu punya yang seperti itu. Untuk bagian jambulnya sendiri biasanya terdiri dari semacam cairan ya, kayak cairan lemak dan biasa disebut wen. Nah, wen ini juga punya warna tergantung dari jenis ikan rancunya sendiri, dia motifnya warna apa. Ada yang red, ada yang white, ada yang black, ada yang kaliko dan lain sebagainya. Jadi dia mengikuti warna untuk wennya. Sebagaimana ikan mas koki oranda, demekin, ryukin, nah ikan mas koki rancu juga punya berbagai macam jenis. Nanti sebenarnya admin akan coba bahas lebih dalam lagi pada video khususnya untuk jenis-jenis ikan rancu. Tapi secara umum ikan rancu itu ada yang ikan rancu airway, ikan rancu black, rancu white, ada juga rancu kaliko, sekarang juga ada rancu kirin, ada yang blue base, ada juga ikan rancu shark. Dan ada satu lagi ikan rancu yang menjadi primadona, yaitu ikan rancu sapi. Oh iya, ada satu lagi ikan rancu buffalo. Kayaknya ada banyak ikan rancu ini jenis-jenisnya, tapi admin akan coba bahas nanti di video khususnya. Tapi secara umum itulah jenis-jenis dari ikan rancu yang bisa kamu temukan di pasaran. Yang keempat, cara memelihara ikan rancu.
Cara memelihara ikan rancu sendiri sebenarnya mudah ya, standar lah ya. Nggak seperti ikan oranda yang punya ekor mengembang, yang condong mudah kelipat kalau misalkan punya tinggi air yang nggak maksimal, yang nggak cocok untuk oranda. Karena rancu sendiri nggak punya ekor yang panjang, bahkan nggak punya dorsal. Jadi untuk memelihara rancu sendiri terbilang mudah, tapi jangan digampangkan ya. Secara umum kamu mau pelihara ikan rancu itu bisa siapkan aja wadah berupa akuarium yang standarnya itu biasanya di 60 cm. Kemudian kamu isi air, pastikan airnya sudah difiltrasi atau sudah di-cycling dulu terlebih dahulu supaya ikan rancunya nggak kagetan. Kemudian kamu siapkan box filter untuk media filtrasi airnya, pompa, dan aerator. Dan untuk tinggi airnya sendiri ya nggak perlu terlalu tinggi-tinggi banget, tapi alangkah bagusnya memang dalam satu akuarium itu nggak banyak ikannya, yang nggak rame, supaya ikan rancunya bisa tumbuh maksimal. Untuk makanan sendiri, ikan rancu itu sama kok dengan ikan mas koki jenis lain. Dia suka makan pelet standar, sesuaikan aja ukurannya dengan ukuran mulut ikan rancu. Untuk makanan hidup dia bisa kasih cacing beku, dia juga suka. Mau kasih tambahan semisal cacing sutra juga boleh, atau mungkin kalau kamu mau kasih ulat Hongkong juga bisa, asalkan mulutnya itu muat dengan makanannya. Admin kalau nggak salah pernah juga kasih sayur-sayuran ya, itu juga mau kok ikan rancu. Jadi ikan rancu ini nggak pilih-pilih, dia mau makanan floating, mau sinking juga dia bisa terima untuk ikan rancu ini sendiri. Untuk harga sendiri ikan rancu itu variasi ya. Kalau misalkan sekedar untuk pelihara aja atau mungkin baru belajar, kamu bisa beli ikan rancu pasar yang nggak terlalu wah kalau dilihat, tapi masih cantik kok untuk dipelihara sebagai hiasan di ruang tamu mungkin atau di kamar tidur. Harganya mulai dari 30.000, ada yang 50.000, ada, tergantung dari kamu bisa nawar atau enggaknya, dan tergantung dari rezeki kamunya juga. Ada juga yang naik lagi ikannya itu kelas medium, biasanya dihargai mulai dari 100.000, 200, 300, 500. Dan ada yang lagi yang di atasnya biasanya kelas kontes ya, atau kelas super. Itu biasanya dijual dari kisaran 1 juta, ada yang 1,5, 2 juta. Bahkan kalau kamu mau ngerogoh kocek lebih dalam lagi, bisa beli ikan yang menang kontes itu harganya belasan juta, bahkan puluhan bisa. Itu tentunya ikan rancu yang cantik banget, yang gemoy banget badannya. Jadi sesuaikan aja dengan budget kamu. Kalau di awal pelihara ikan rancu ya beli aja yang standar supaya nggak kecewa, dan bisa belajar juga mengetahui ritme dari pelihara ikan rancu. Nah kalau sudah dirasa mumpuni, sudah banyak pengetahuan, kamu bisa beli ikan rancu yang kelas medium atau mungkin kelas di atasnya lagi. Ya, ikan rancu sendiri menjadi salah satu ikan mas koki yang admin favoritkan ya. Bahkan ikan mas koki rancu jenis buffalo menjadi ikan mas koki yang paling admin pingin pelihara. Dan syukurnya sudah kesampaian, karena memang ikan rancu buffalo itu dilihatnya lucu banget. Apalagi bentuk dari wennya itu yang gimana ya admin bilangnya. Kalau kamu bisa lihat sendiri langsung itu pasti tertarik dengan ikan rancu buffalo. Tapi ikan rancu jenis lain semisal sapi juga tentu nggak kalah cantiknya. Cuman harganya ya yang nggak bikin cantik. Karena admin pernah dapet info kalau ikan rancu yang bener-bener bagus itu grade-nya bisa 5 jutaan ke atas ya. Ya, pelihara aja semampu budgetnya, nggak perlu dipaksain. Mana aja yang dapet, mana aja yang menurut serk di hati kamu, bisa langsung pelihara ikan rancu. Itulah sejarah singkat, info singkat untuk ikan mas koki rancu. Ikan mas koki rancu sendiri sudah banyak ada di pasaran. Di awal admin pelihara itu nggak ketemu ya ikan rancu, di awal masih bocah. Cuman sekarang ada banyak jenisnya, jadi tinggal kamu sesuaikan aja dengan budget yang ada kamu pegang saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwabunchit.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat. See ya.